Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, ada riwayat di dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Imam Suyuti. Di sana disebutkan ada kisah, ada cerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kelompok orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi bertanya kepada kelompok orang-orang Yahudi tersebut. Kata Nabi, apa kehebatan yang dibawa oleh Musa? Maka kompaklah orang-orang Yahudi ini menjawab, yang dibawa oleh Musa adalah kehebatan Musa adalah tongkatnya. Tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular besar. Dan tongkatnya itu bisa, kalau dilemparkan ke lautan, bisa membelah lautan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW mendatangi sekelompok orang-orang Nasrani. Kemudian Nabi bertanya kepada sekelompok orang-orang Nasrani tersebut. Kata Nabi, apa kehebatan yang dibawa oleh Isa? Maka orang-orang Nasrani ini menjawab, kehebatan Isa adalah dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang kronis. Penyakit yang kronis dapat disembuhkan oleh Isa. Dan lebih hebat dari itu, Isa dapat menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW pulang ke rumah. Keesokan harinya, sekelompok orang-orang Yahudi dan sekelompok orang-orang Nasrani mendatangi rumah Rasulullah SAW. Mereka berdua bersepakat bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Gantian bertanya. Maka katanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, hai Muhammad, kalau engkau benar seorang Nabi dan seorang Rasul, tunjukkan dong mukjizat yang kau punya. Kami minta kepada engkau, bisa enggak engkau merubah Gunung Uhud menjadi emas? Maka ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani meminta seperti itu, Nabi bersimpuh, bermunajat, berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan Gunung Uhud menjadi emas. Tapi ternyata Allah Ta'ala malah menurunkan satu ayat dari surah Ali Imran ayat 190. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, digulirkannya malam menjadi siang dan siang menjadi malam, itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Aneh jamaah yang dirahmati Allah, Nabi minta kepada Allah, Nabi bermunajat kepada Allah agar Allah menjadikan Gunung Uhud menjadi emas sesuai permintaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tapi Allah justru menurunkan surah Ali Imran ayat 190. Apa maksudnya jamaah yang dirahmati Allah? Allah ingin menyampaikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kecil bagi Allah menjadikan Gunung Uhud menjadi emas, itu kecil. Jangankan Gunung Uhud menjadi emas, Allah gulirkan siang menjadi malam, malam menjadi siang, Allah ciptakan langit dan bumi, itu mudah bagi Allah. Apalagi sekedar Gunung Uhud menjadi emas. Nah, ini yang ingin Allah sampaikan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah Nabi Muhammad SAW memiliki mujizat yang luar biasa. Mujizat ini bisa mengalahkan mujizat-mujizat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW.
yaitu Al-Quran Al-Karim. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Mukjizat Al-Quran paling tinggi. Karena mukjizat Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman. Sementara mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa hanya berlaku di zamannya saja. Tidak berlaku di zaman-zaman setelahnya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita patut bangga ya memiliki Nabi Muhammad SAW yang mukjizatnya Al-Quran. Oleh karena itu, cintailah Al-Quran, wahai umat Nabi Muhammad. Perjuangkan terus, bagi yang belum bisa, belajar terus. Belajar Al-Quran dari alif sampai ya, sampai bisa membaca Al-Quran dengan mahir, dengan bagus. Ya, karena menurut survei, mengejutkan sekali, 65% rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini buta huruf Al-Quran. Waliyadzubillah min dzalik. Sementara di sekolah tinggi teologi Kristen itu pelajaran Al-Qur'annya sampai 140 SKS. Dari nol. Dari belum bisa baca Al-Qur'an, buta huruf, sampai dia bisa baca Quran, sampai bisa menerjemahkannya, sampai bisa mentafsirkannya, bahkan sampai bisa menghafalnya 30 juz. Tapi tujuannya untuk mendebat Islam. Nah, jadi jangan sampai kalah kita sama sekolah tinggi teologi Kristen. Oleh karena itu, Allah sampaikan kepada kita semuanya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Telah Allah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk diamalkan, untuk dihafal. Kuncinya satu, adakah yang mau? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.